Ya, salah satu program ekonomi dari Capres juga mengatakan ingin meningkatkan daya saing. Tentu saja daya saing ini banyak sekali definisinya. Seperti apa daya saing yang diharapkan dari kedua Capres ini? Ya, mungkin Mbak Nina, daya saing ini kadang-kadang enak diomongin, tapi dalam kenyataannya dari sisi kebijakan maupun dalam kenyataannya itu nggak mudah untuk dilaksanakan ya. Nah kalau kita lihat tahapan biasanya habis swasembada pangan, industrialisasi, kemudian baru ke jasa kan. Kayaknya Indonesia ini mau lari dari swasembada pangan langsung ke jasa, tidak pernah ngalamin industrialisasi. Nah kalau bicara daya saing ke depan nih apa sih tantangannya Mbak Nina? Ya jadi tadi kita sudah tunjukkan SDM-nya itu kan tidak jelas arahnya. Betul. Artinya gini, kalau Anda mau bersaing ke sektor industri, itu cukup punya keahlian skill untuk industri. Tapi kalau kita lihat SDM kita, itu masuk ke sektor jasanya pun jasa yang unskilled. Betul. Jasa skilled-nya sangat terbatas. Apa yang keahliannya rendah begitu kan. Artinya apa? Jadinya pembantu rumah tangga, jadinya sektor perdagangan. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat banyak ya 23 juta masyarakat kita ada di sektor itu kan. Jadi kalau kita lihat sektor informalnya itu di perkotaan adalah perdagangan, di pedesaan adalah pertanian. Tapi dari pertanian dia loncat ke jasa. Jasanya kalau kita lihat di pertaniannya ojek gitu kan. Tapi kalau keluar negerinya atau lapangan kerja internasionalnya pembantu rumah tangga, domestic workers atau pekerja perkebunan ya. Ini tanda tanya, pekerja perkebunan ini kan informal. Betul. Di Indonesia sampai luar negeri bisa informal juga gitu kan. Jadi PR-nya gimana nih? Jadi PR-nya kita lihat ini beban terbesar 50% SD. Jadi otomatis kalau mau membangun industri dia harus lewat yang naik kelas dulu kan ke SMA minimal. Betul. Dan SMA ini sangat terbatas yang skilled. Ya, jadi artinya deindustrialisasi kita yang bermasalah hari-hari ini karena tidak selesai di dalam peta industrinya mau ke arah mana secara jelas. Jadi kalau kita mau bangun otomotif ya berarti sektor otomotif lah yang kita buat keahlian khusus atau agribisnis ya. Mari kita tingkatkan value added nilai tambah yang ke arah itu serius gitu ya. Ada tapi kecil-kecil ya. Jadi kita lihat ini keseriusannya yang tidak serius sehingga masuklah kita ke sektor jasa. Sayangnya jasa yang unskilled yang banyak. Ya yang kalau kita bicara angka pendidikan kan 50% SD, 70% masih SMP, 85% SMA misalnya sampai ke kumulatifnya. Jadi masih berat sehingga di ujung pendidikan tinggi cuma sekitar 15%. Kalau mau bersaing di digital tadi atau yang fintech atau yang teknologi base ini yang 10%. 10 atau 15% yang belum tentu kualitasnya matching pula. Gitu. Jadi kita bisa melihat ada kesenjangan untuk kita bisa punya sinergi. Masuk ke sana. Nah, jadi kita punya target dulu. Oke, mungkin yang 10% terhebat di Indonesia kan banyak juga jumlahnya 25 juta. Sebetulnya bisa aja. Dia sudah menghasilkan startup yang sukses juga. Jadi kita lihat ada Gojek gitu kan, ada bisa mengalahkan Grab udah luar biasa, ada Tokopedia. Jadi dia udah mengambil the best dari 15% dari 15% 15% tadi ya. Nah, tapi sayangnya marketnya ya terbatas gitu loh. Jadi harus lebih banyak lagi kan. Jadi kalau mau mengejar itu, ini yang 15% yang harus dikonsentrasi. Sementara kalau kita bicara daya saing rata-rata yang mesin ekonomi yang menghasilkan lapangan kerja itu harusnya ada di sektor industri manufaktur. Ya, jadi naik kelas dari pertanian ke industri manufaktur. Tapi ini udah kelihatan nggak Mbak nih bakal dalam 5 tahun ke depan nih manufaktur kita akan tumbuh. Kalau kita lihat nggak tumbuh tuh berat, nggak nambah. karena beratnya itu adalah regulasi kita atau kelembagaan kita itu lemah gitu ya. Jadi artinya kalau kita mau buka bisnis kita dipikirnya langsung jadi orang kaya. Lalu semua potongan semua pungli itu ada di sepanjang jalan. Jadi masih berat untuk itu ya? Ya artinya Mas Bima, jadi daya saing apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun yang nanti jadi presiden supaya ada perubahan nih? Kalau kita lihat nih kan dari waktu ke waktu belum banyak perubahan yang signifikan dari sisi itu. Gimana? Daya saing apa nih yang jadi PR? Iya, saya tuh masih ngelihat manufaktur kata Mbak Nina agak susah ya kan? Ini apa? Betul. Pariwisata gimana? Iya, jadi kalau kita lihat itu dua-duanya pun bahas pariwisata. Jadi kalau kita bedah visi misi Capres gitu ya, Prabowo maupun Pak Jokowi gitu ya. Ini saya kira kata-katanya bagus gitu ya. Hampir saya temukan ada yang bicara marketplace, industri 4.0, pariwisata, sumber pertumbuhan baru, bagus semua istilahnya. Tapi ini masih gado-gado. Jadi untuk peningkatan daya saing nggak ada fokus. Maritim, dua-duanya juga membahas maritim. Infrastruktur mau dibangun, dua-duanya ternyata walaupun ini saling kritik ya. Pak Prabowo banyak mengkritik soal infrastruktur, tapi juga kemudian infrastruktur. Jadi akhirnya tidak punya satu fokus yang jelas gitu. Kalau dulu pada waktu awal 2014 Pak Jokowi sangat fokus
fokus gitu ya, maritim. Ya, walaupun sekarang ternyata banyak hambatan. Ya. Tapi ini nggak kelihatan lagi. Kedua capres gitu ya, visi misinya betul terlalu gaduh. Nah, kalau kita bicara misalkan dari data terakhir ya, yang baru dirilis kemarin dari Global Competitiveness Index ya, World Economic Forum, kita kan berada di posisi 45 dari 140 negara, naik 2 peringkat ya. Tapi dibandingkan peers negara kayak Malaysia, Thailand itu jauh ya, apalagi Singapura nomor 2 jauh ya. Ternyata kalau kita lihat pertama level inovasi gitu ya. Jadi jangan kemudian kata-katanya itu yang saya lihat di 2 dokumennya bagus-bagusnya tapi tidak implementatif gitu. Yang satu mau bikin coworking space gitu biar anak milenial kerja di situ. Tapi poinnya apa gitu? Kita mau arah kemana gitu. Nah, jadi kemudian yang kita lihat juga 2 kepastian hukum. Kepastian hukum. Ya, ini kan banyak kemudian dipertontonkan kepada publik. Satu hal aja misalkan kemarin soal subsidi, harga premium dalam waktu 1 jam kemudian dicabut bisa berubah. Ya itu kan buat investor yang masuk ke sektor migas juga berpikir 2 kali. Nggak mau lah sekarang. Nah, kemudian yang ketiga kita lihat kalau memang semuanya bicara berkeadilan, bicara dua-duanya bicara, ini saya juga bingung, dua-duanya bicara ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila berkeadilan dan kemudian daya saing, terus menitik beratkan kepada pembangunan di desa. Tapi di situ tidak clear. Dana desa yang tahun depan 73 triliun itu mau diapakan gitu ya. Ini masih kemudian semuanya menjadi ya udah normatif ya, kemudian tidak terlalu masih teknis, normatif ya. Betul, dan tidak ada titik fokus tertentu. Jadi keduanya saya kira belum ada fokus ya. 0 sampai 10 kalau bisa berikan nilai, keduanya masih 5. Masih 5 gitu. Ya, waduh. Jadi karena belum ada strategi yang jelas gitu ya. Oke, nah Mbak Nina kalau melihat lagi ya, ada juga di dalamnya yang sekarang juga selalu menjadi itu kan infrastruktur ya, tetapi ternyata infrastruktur yang gencar pun dapat membuat defisit daripada current account yang akhirnya sekarang terpaksa juga harus direm kan. Nah dua-duanya tadi bicara infrastruktur kan gitu. Nah berarti tahun depan itu kalau mereka gencar terhadap infrastruktur nggak mudah juga. Pasti akan ada hambatan terhadap current account. Nah itu gimana jalan keluar yang buat capres sebenarnya kalau melihat infrastruktur yang kayaknya nggak mungkin seagresif beberapa tahun ini, gimana? Ya, infrastruktur yang agresif pun harus dilihat realisasinya ya. Jadi, kalaupun nanti besok tidak agresif, itu sebetulnya tepat sasarannya yang penting gitu ya. Yang kita khawatirkan dari budget yang besar sekali itu adalah markup-nya. Jadi yang efektif masuk ke infrastruktur menjadi barang dan efektif, nggak rubuh jembatannya, nggak rubuh apapun ya begitu ya. Jadi kalau bangun sekali tapi jadi bagus gitu ya. Nah itu yang penting gitu ya. Jadi saya melihat efektivitas di dalam membangun dan efisiensi tentunya ya. Ada 2 proses ini harus berjalan. Nah mari kita lihat kalau mau itu yang dibangun itu pasti jangka panjang hasilnya. Jadi 5 tahun buat jalan, misalnya hasilnya baru pada term ini gitu ya. Jadi kalau memang betul kemarin 5 tahun itu efektif, besok itu sekedar memetik hasil gitu ya. Jadi kalau betul jalannya masuk sampai ke desa, kalau betul irigasinya ada, kalau betul pelabuhannya dibangun, itu kan besok namanya sudah berjalan. Kalau sekarang memang nggak kelihatan di pertumbuhan ekonomi. Jadi kita akan tes ya dari waktu dengan waktu sebetulnya untuk melihat yang mana sebetulnya jembatan yang berfungsi, jalan yang berfungsi, pelabuhan yang berfungsi, yang menghasilkan logistik yang rendah biayanya. Artinya bahwa biaya logistik apa yang sudah dilakukan sekarang memang baru kelihatan ke depan. Iya, tapi biaya logistik adalah ujiannya. Artinya itu yang paling utama sebenarnya, logistik kan sebenarnya. Biaya logistik ini kan, apa yang kita mau lihat kan sebetulnya bukan sekedar bangun jalan, tapi nanti biayanya menjadi efisien. Nah ini kan baru kelihatan nanti gitu kan. Sehingga saya melihatnya, oke, yang ini katakan ekonomi kita tumbuhnya rendah, tapi besok harusnya lebih tinggi dong karena sudah invest. Walaupun nanti akan menurun investasi di masa depan, nggak masalah. Yang penting hasil hari ini lebih baik. Nanti di segmen terakhir kita juga akan berikan evaluasi apa sih sebenarnya to the point yang harus dilakukan ya siapapun yang menjadi presiden nantinya di bulan April gitu ya atau Mei paling tidak. Nah, karena dari visi misi tadi kita simpulkan masih angka 5 kata Mas Bima, terus kemudian juga masih terlalu umum, belum kelihatan secara strategik. Jadi orang kalau membaca, aduh saya masih belum yakin visinya ini bisa dijalankan ya. Tapi seperti apa masukannya kita harus break lagi. Tetaplah di Economic Lounge with Ise.